Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada yang mengatakan, dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA, kan? Dari mana datangnya kecewa? Pas jumpa beda mukanya. Filter ya, aplikasi, wih luar biasa jagonya. Jadi orang yang mukanya marsuhi-suhi, yang Batak, bisa jadi cece-cece, kan? Bisa dia jadi kayak K-pop, orang yang luar negeri. Dia bisa tirus dari yang gemuk, dari mukanya yang hitam bisa jadi glowing, cerah, sampai licin mukanya, bisa dibuat gitu. Dan aplikasi itu memang membuat orang beda asli sama yang digambar. Dan ketika orang memposting sesuatu, pasti dia pastikan dia cantik. Gak peduli kawannya, mau kawannya lagi tidur, ya matanya lagi apa, mau badannya kayak mana, gak peduli. Yang penting kalau dia pastikan diri dia cantik, posenya pas, terus badan dia bagus. Nah itu yang dia posting. Mau kawannya mau jungkir balik, mau kayak mana, gak dia pedulikan itu. Lalu dia buat itu menunjukkan bahwa dia yang hebat. Bapak Ibu, banyak orang hanya persoalan fisik, ya. Jadi bagaimana berlomba-lomba jadi cantik, bodinya jadi slim, olahraga dia nggak makan, ikut diet gitu kan, nggak makan karbo dia, ikut nge-gym, dia tahan nggak makan berapa jam, cuman jendela makannya jam sekian, terus dia nggak buat segala sesuatunya, hanya memastikan bahwa dia cantik. Terus ikut treatment, terus dia buat mukanya glowing gitu kan, pakai semua pemutih, mukanya putih, lehernya hitam sampai ke bawah, kan? Dia pastikan dia cantik. Terus kalau mau jumpa harus rambutnya dicatok berjam-jam, semua dia lakukan untuk memastikan penampilannya cantik. Soal penampilan mungkin orang bisa ditipu, ya, hanya dengan aplikasi, edit, atau buat segala sesuatu, tapi soal hati dia tidak peduli. Karena itu perikop ini mau mengajak nih, kita diajak bukan soal penampilan yang penting, bukan soal ritual seperti yang tadi, itu aja diperdebatkan. Wanita cantik itu harus seksi, badannya harus slim, dia harus tinggi, dia harus putih. Itu menurut kita. Orang di luar negeri sana malah berjemur dia memastikan kulitnya hitam. Itu wanita yang cantik. Orang Indonesia berlomba jadi putih, semua dia pakai, apapun iklan dia pakai, semua apa yang ada dia pakai untuk memutihkan diri. Menurut dia itu yang membuat dia cantik. Padahal bukan soal fisik, tapi hati, bagian dalam diri. Gak kayak ular yang hanya berubah ganti kulit, sebetulnya kalau fisiknya dia tetaplah ular. Karena itu Bapak Ibu, perikop ini yang pertama mau mengajak kita nih untuk melihat bahwa bukan soal fisik yang penting, tetapi menjadi manusia yang baru, hatinya harus baru. Sesuatu yang lama itu harus dibuang. Kalau ada yang baru, berarti ada yang lama. Yang lama nggak perlu lagi dipakai. Kamu yang julid, jangan julid. Kamu yang overthinking, jangan overthinking. Kamu yang terlalu banyak kepo orang, nggak usah pala kepo. Kamu yang pengen selalu punya pacar banyak, nggak usah terlalu. Apalagi kau masih minta sama orang tua, nggak usah banyak kali gayamu, ya. Harus ganti-ganti pacar, ganti semester ganti pacarmu, ganti tempat kos, ganti halekmu, enggak, itu kehebatan. Tapi jika kamu tamat kuliah tepat waktu, kuliahmu bisa berjalan dengan baik, itu yang terbaik. Amin. Pastikan ketika orang tua memutuskan kamu untuk kuliah,
kamu sendiri datang, jangan pula kamu datang nanti pulang ke rumah jadi 4, ya kan? Kau bawa hela untuk mama, kau bawa lagi si kembar, kau nggak tamat kuliahmu, terus kau selesai di tengah jalan, wis truk nanti orang tuamu ya. Jangan hanya karena mau berteman rusak masa depan. Karena itu untuk yang perempuan, karena kan masa-masa kuliah ini masa-masa mengenal pasangan, kan tertarik dengan pasangan. Kalau kuliah itu kan pacarnya banyak ya. Ya pacarannya pernah kayaknya pacaran kalian selama kuliah? Nggak pacaran pun kalian kuliah dipertanyakan, entah sakitnya kalian. Kalau nggak suka sama lawan jenis selagi kuliah itu udah sakit juga. Tapi kalau banyak pun pacarmu, berapa mantanmu udah nggak terhitung inang, itu pun kau sakitnya di situ. Kau banyak kali halekmu, padahal kau masih minta-mintanya duit sama mama, masih nangis-nangisnya kau, masih susahnya kau ngapa-ngapain, gak usah sok-sok jago. Karena itu kalau yang berteman, pastikan pertemanannya sehat. Kalau pertemananmu membawa engkau yang lain-lain, itu sesuatu yang tidak sehat. Jadi kalau masih berkawan, pastikan itu memotivasi untuk kuliah. Tapi kalau dianya mau menghancurkanmu, mau bawa kau ke ramba-ramba, mau buat kau pengen tahu, aku pengen bukti cintamu, katanya tuh kan, nggak ada itu, ya. Jangan percaya kau di situ. Apa bertanggung jawab aku, nggak ada itu, ya. Hidupnya pun tak kayak mana, mau pula kau ditanggung jawabi. Tidak ada laki-laki yang baik jika ujungnya hanya mau menghancurkan. Laki-laki yang baik dia menjaga, amin. Iya, jangan kau hancur-hancurkan anak orang ya. Jangan kau sok-sok. Kuliahlah bagus-bagus, baik-baik. Kalau main, mainlah. Begitu juga dengan perempuan. Kalau di pacaran yang normal aja. Jangan harus ke tempat gelap. Pegang aku bang, jangan tangannya aja bang, semua pegang bang. Kau pula lah yang paling apa? Gak gitu juga. Berkawanlah sehat. Pastikan kamu di sini baik selama kuliah, biar orang tuamu mungkin yang jauh dari dirimu juga mereka tenang, mereka semangat untuk kuliah. Ingatlah, orang tuamu capek di sana, cari uang hanya untuk kebutuhan kita yang kuliah. Kau bergaya pula lah pacaran, harus ada di Panam, di Pasir Putih, sampai ke sana semua lekmu banyak kali pacarmu, mantanmu, sampai orang tahu, itu banyak kali akulah mantannya, itu juga mantannya. Enggak, itu juga kehebatan. Karena itu Bapak Ibu, kita mau diajak nih, yang pertama, menjadi manusia yang baru, tinggalkan yang jahat, tinggalkan yang tidak baik. Kalau selama ini pertemananmu kurang sehat, tinggalkan. Toksik-toksik itu nggak perlu didekati, supaya pribadimu menjadi pribadi yang baik, supaya mendapatkan manusia yang baru. Itu yang diinginkan oleh perikop ini. Yang kedua, Bapak Ibu, perikop ini juga mau mengajak kepada kita. Paulus mau katakan, tidak ada yang membuat dia bermegah, sombong, nggak perlu. Jadi orang sombong tidak perlu, karena itu bukan bagian kita. Tapi mau melihat nih, ada salib yang perlu dia mau megahkan. Kenapa? Karena lewat salib itu dia diselamatkan. Jadi nggak perlu kau sombong jika orang tuamu hebat. Tidak perlu kau sombong kalau kau cantik. Tidak perlu kau sombong kalau kau ganteng, bisa merokok, bisa naik motor, kau nggak pakai helm dengan kecepatan 120. Nggak ada kesombonganmu di situ. Nggak usah kau sombong ketika kau makan 3 gorengan kau bayar 1, nggak perlu kau sombong di situ. Tapi yang perlu disombongkan adalah dalam kehidupan ini dan membanggakan diri kita kepada semua orang. Kita mau katakan, saya berdosa, saya orang yang manusia lama, tapi Tuhan sudah menyelamatkan saya lewat salib. Itulah yang membuat saya bermegah. Itulah yang membuat saya sampai saat ini mengaku bahwa saya diberkati oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kita mau memandang salib sebagai lambang manusia lama kita sudah ditinggalkan, kita sudah punya manusia baru. Dosa kita sudah dihapuskan,
kita sudah mendapatkan pengampunan. Maka saat ini kita diajak nih, tinggalkan semua yang lama-lama, yang tukang marah-marah, tukang emosian, julid-julid, yang suka jelek-jelekkan orang, yang suka menghasut-hasut, yang buat kelompok-kelompok jadi pecah, ngata-ngatai orang, tinggalkan. Apalagi yang perempuan ya, karena kayak gitu sering perempuan ini buat kelompok, nggak suka dia buat kelompok satu lagi yang nggak ada dia, hanya untuk ngata-ngatai kawannya. Nggak boleh itu. Tinggalkan yang lama, tinggalkan semua yang jahat, jadilah manusia yang baru. Hormatilah orang tuamu, itu manusia baru, supaya panjang umurmu. Kan begitu firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini mau mengajak kita yang sudah berdosa ini sudah meninggalkan manusia lama. Gak perlu lagi diributkan, saya makan gota, saya gak makan gota, saya merokok, saya tidak merokok. Karena Tuhan sudah mau katakan, bukan persoalan apa yang masuk ke dalam mulut atau yang kita pakai, tetapi apa yang keluar dari mulut. Karena itu apa yang ada dalam hati kita itu yang penting. Gak perlu kau cantik, glowing, atau tirus, ataupun slim, tapi hatimu jahat. Laki-laki juga gitu ya, gak perlu kau kayak hebat kau merokok, harus begadang, harus apa, tapi menjadi anak yang baik, pribadi yang baik, meninggalkan manusia lama, itu yang penting. Karena Tuhan sudah menghapus dosa kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, kami bersyukur karena malam ini Tuhan memberkati kami, mengizinkan kami boleh duduk bersama memuji nama-Mu. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berkati kami Bapa di dalam melakukan firman-Mu. Tuhan berkati jemaat-Mu mulai dari anak kecil yang masih dalam masa pertumbuhan, anak-anak-Mu yang sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, anak-anak-Mu Bapa yang saat ini mungkin dalam perkuliahan. Tuhan berkatilah, biarlah anak-anak kami boleh menggapai masa depan dan cita-citanya. Temani anak-anak kami Bapa, jagai mereka, jauhkan anak-anak kami dari pergaulan yang jahat, yang tidak baik. Lindungilah anak-anak kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati juga setiap